warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aldiana Rahayu Rahma, NIM 2540310008. Hari ini saya dan rekan-rekan saya akan melakukan observasi dengan judul Jejak Dakwah dan Spiritualitas di Lereng Muria, menelisik sejarah, makna, dan nilai dakwah dari Air Tiga Rasa Rejenu. Yuk, saksikan perjalanan kami. Hai guys, hari ini aku dan teman-teman akan melakukan observasi ataupun penelitian mata kuliah sejarah dakwah dalam ujian akhir semester, yakni ke Air Tiga Rasa Rejenu. Kabupaten Kudus menyimpan banyak objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Satu yang menarik adalah Air Tiga Rasa, yaitu sumber mata air keramat yang terletak di Desa Japan, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Tepatnya berada di kawasan makam Syekh Sazali di kaki Gunung Muria. Pada umumnya, sumber mata air memiliki rasa air yang tawar. Namun, pada Air Tiga Rasa memiliki karakteristik rasa yang unik. Sesuai dengan namanya, di kawasan Air Tiga Rasa terdapat 3 sumber mata air dengan rasa yang berbeda-beda. Tak hanya itu, masing-masing mata air ini juga dipercaya memiliki khasiatnya tersendiri. Apabila ketiga air tersebut dicampur menjadi satu, maka rasanya akan menjadi tawar. Dan perbedaan rasa ini juga bisa berbeda-beda tergantung dari orang yang mencicipinya langsung. Nah teman-teman, hari ini aku akan mencicipi langsung bagaimana rasa dari ketiga Air Tiga Rasa ini. Yuk ikutin terus ya. Bila secara ilmiah, perbedaan rasa ini diperkirakan berasal dari akar-akar pohon yang ada di sekitar mata air ini teman-teman. Dari setiap akar pohon yang berbeda, maka rasanya juga akan memberikan karakteristik tersendiri. Namun menurut saya pribadi, rasa dari ketiga ini hampir sama ataupun hampir mirip. Mungkin saja hanya berbeda sedikit, tetapi rasanya dari ketiga ini hampir sama. Yang saya rasakan ketika meminum air dari tiga rasa ini adalah yang pertama itu dinginnya yang pasti ya teman-teman, dan rasa dari sodanya ataupun yang sering kita minum adalah rasa Sprite. Awalnya ketika aku meminum, rasanya seperti Sprite, tapi hanya lewat atau hanya lalu saja, habis itu hilang rasanya. Tetapi rasa itu adalah karakteristik atau keunikan tersendiri dari Air Tiga Rasa ini. Sesuai dengan kepercayaannya, setiap mata air ini juga memiliki manfaat tersendiri. Pertama adalah untuk kelancaran rezeki, kedua untuk kekuatan bila seorang hendak melakukan ritual, dan yang ketiga adalah sebagai obat berbagai jenis penyakit. Nah selanjutnya teman-teman pasti penasaran sekali dengan sejarah dari Air Tiga Rasa ini. Yuk kita simak dan perhatikan baik-baik sejarah Air Tiga Rasa Rejenu di Lereng Muria. Nama Syekh Hasan Sazali seakan akrab di telinga warga di sekitar lereng Gunung Muria. Beliau diyakini adalah salah satu tokoh ulama besar dalam menyebarluaskan agama Islam di sekitar lereng gunung tersebut. Menurut cerita warga desa Rejenu, Pegunungan Argo Jambangan, Syekh Hasan Sazali adalah seorang ulama yang berasal dari Timur Tengah. Beliau berkelana untuk sampai ke tanah Jawa untuk menyiarkan agama Islam. Beliaulah adalah tokoh sentral yang pertama kali menemukan ataupun mempopulerkan sumber mata air dari Air Tiga Rasa. Makam Syekh Hasan Sazali hanya berjarak sekitar 3 km dari makam Sunan Muria. Karenanya, orang banyak mengaitkannya dengan salah satu tokoh Wali Songo tersebut.
Air tiga rasa dulunya digunakan untuk wudhu oleh Syekh Hasan Sazali. Air itu tidak pernah surut baik musim hujan maupun kemarau panjang, dan itu merupakan bagian dari karomah wali. Dan jika diambil airnya, rasanya tidak akan pernah hilang sampai berbulan-bulan. Konon, sumber mata air pertama mempunyai rasa tawar-tawar asam, atau dalam bahasa Jawanya, anyep-anyep asam atau kecut, yang berkhasiat dapat mengobati berbagai penyakit. Akan tetapi, menurut alamiah, tiga mata air tersebut telah bercampur dengan getah dari akar pohon-pohon yang ada di atasnya, sehingga bisa menimbulkan rasa yang bermacam-macam. Namun anehnya, di samping mata air rasa tersebut juga terdapat air yang biasa digunakan untuk wudhu tetapi rasanya tawar. Buka luar adalah tradisi mengganti selambu putih yang menyelimuti seluruh makam. Buka luar Syekh Hasan Sazali dilaksanakan pada malam 1 Syuro, karena tanggal tersebut telah menjadi kesepakatan para tokoh masyarakat atas petunjuk dari para kiai ataupun ulama-ulama besar. Dalam acara haul atau buka luar tersebut diadakan berbagai kegiatan, seperti halnya pengajian, khatam Al-Quran, tahlil, dan kenduren nasi tumpeng. Nah, kesimpulannya dari sejarah mata air tiga rasa di Gunung Muria adalah sebagai tempat bersejarah yang dikaitkan dengan dakwah Syekh Hasan Sazali yang dipercaya menggunakan air tersebut untuk berwudu dan memberikan manfaat spiritual. Implementasi dari sejarah ini adalah adanya wisata religi dan budaya yang berpusat pada mata air tiga rasa, di mana masyarakat dan berziarah datang untuk mendapatkan manfaat dari air tersebut, baik untuk kesehatan, keberuntungan, maupun ketenangan batin, serta menjadikannya sebagai bagian dari daya tarik wisata lokal. Demikianlah penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan dapat memberikan edukasi kepada teman-teman semua. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dari awal sampai akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.